Langsung saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Langsung saja ya, nanti nanti Bapak akan terkait dengan sosialisasi dan termasuk pada pertandingan ini. Oke, bisa melihat tampilan saya. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan program sosialisasi masuk pada jenjang pendidikan tinggi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ini Pak Ata akan menjelaskan terkait dengan pendidikan tinggi. Jadi tidak hanya perguruan tinggi, jadi ada nanti universitas Islam negeri, ada politeknik, ada politeknik kesehatan, ada ini langsung saja. Nah, di sini Pak Ota menjelaskan terkait dengan jalur masuknya. Sebenarnya banyak jalur masuk ya. Ini yang istilahnya yang menjadi tugas sekolah untuk memfasilitasi kalian itu hanya ada di jalur pertama warna putih itu di SNPTN, kemudian di jalur warna kuning itu SNPM, di jalur warna biru PTI. Jadi yang saya sebutkan itu adalah jalur yang memang tanggung jawab sekolah karena berhubungan dengan nilai raport kalian. Jadi seleksinya melalui jalur prestasi akademik dan non akademik bagi yang punya. Seperti itu. Kalau saya jelaskan yang pertama terkait dengan jalur yang pertama warna putih ini, itu ada jalur SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri. Nah, jalur warna putih ini digunakan untuk masuk perguruan tinggi negeri atau PTN se-Indonesia. Artinya apa? Jadi kalau kamu di jalur putih hanya bisa memilih jadi dulu. Semua ya. Sudah saya lanjutkan. Oke, bisa melihat screen saya. Oke, saya lanjutkan. Di jalur yang pertama ini nanti di SNMPTN itu kalian SNMPTN Mandiri itu hanya khusus perguruan tinggi negeri. Contohnya kalau di Jawa Tengah itu ada 4, ada Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas 11 Maret yang ada di Solo, Universitas Jenderal Sudirman yang ada di Purwokerto. Kemudian ada salah satu institut negeri atau ISTI yang ada di Solo. Itu nanti yang saya sebutkan bisa dipilih di jalur SNPTN dan SBMPTN.
Kemudian di Jogja itu ada UGM, ada UNY, di Jakarta, di Gajah Mada, veteran dan sebagainya itu yang juga nanti bisa di jalur SNMPTN, SBMPTN dan mandiri. Kemudian selain SNMPTN dan SBMPTN itu yang perguruan tinggi negeri, khusus Universitas Islam Negeri juga bisa dipilih di SNMPTN dan SBMPTN. Contohnya kalau di Jawa Tengah itu hanya ada satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kalau di Jogja juga hanya satu, itu Universitas kebalik. Kalau di Semarang itu Universitas Islam Negeri Wali Songo. Kalau di Jogja Universitas Islam Negeri Kalijaga. Kalau di Jawa Timur itu ada Universitas Malik Ibrahim yang ada di Surabaya. Kalau di Jawa Barat itu ada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Itu. Nah, di sini itu nanti kalian dalam memilih perguruan tinggi, jadi jangan sampai salah. Jadi Pak, SNMPTN kok nggak ada perguruan tinggi ya? Memang nggak ada, itu hanya diperuntukkan untuk perguruan tinggi. Oke, saya lanjutkan. Jalur mandiri itu jalur yang diadakan oleh internal sendiri dari kampus masing-masing. Bedanya apa Pak di SNMPTN sama SBMPTN? SNMPTN, SBMPTN itu bebas dari tarian atau biaya SPI, sumbangan pengembangan misalnya waktu. Tapi kalau mandiri itu pasti akan dikenakan SPI. Tapi tergantung lagi mandirinya ada apa aja. Di perguruan tinggi banyak ada mandiri prestasi, mandiri unggul, mandiri apa, itu tergantung prestasinya. Ya, oke. Lanjutkan yang kedua, jalur warna kuning. Namanya jalur untuk masuk Politeknik Negeri. Ada 3 jalur juga, SNMPTN, SBMPTN, mandiri. Nah, sama teknisnya seperti SNMPTN sama SBMPTN. SNMPTN itu menggunakan rapor, SBMPTN menggunakan hasil tes. Kemudian yang jalur warna biru itu khusus untuk masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau PTIN. Yang mana itu ada istilahnya, kalau kalian pernah dengar, kalau kalian lihat itu ada tadi sudah Pak Oka sebutkan Universitas Islam Negeri. Terus ada Institut Islam Negeri atau IAIN. Kemudian ada Sekolah Tinggi Islam Negeri atau STAIN itu. Nah itu semua di bawah naungan jalur SEPAN PTIN dan SEPAN PTIN. Tapi khusus Universitas Islam Negeri bisa di jalur SNMPTN, SBMPTN, SEPAN PTIN dan SEPAN PTIN. Ya, terus juga ada jalur mandiri juga. Mandiri berarti diadakan oleh kampus masing-masing. Yang warna hitam itu untuk masuk Politeknik Kesehatan atau Kemenkes. Politeknik Kesehatan yang dinaungi oleh Kementerian Kesehatan. Itu ada PMDB, Simama, sama mandiri. Itu tekniknya juga sama, nanti Bapak jelaskan. Lanjut, Pak, lalu siswa SMK bisa ikut jalur apa? Siswa SMK bisa ikut semua jalur. Tadi warna kuning, putih, hitam, biru, semua bisa diikuti. Tapi ingat, latar belakang jurusan kalian waktu di SMK. Saya lanjutkan, mohon maaf tadi ada telepon. Jadi kalian bisa ambil ke semua ini jalur, gitu kan? Nah, nanti tapi ingat di sini ada saya kasih huruf kapital ya, siswa SMP itu spesial. Jadi jangan sampai kalian asal pilih program studi yang tidak linear. Contoh di sini kita bergabung dengan jurusan FPL sama Busana. Rumputnya FPL sama Busana itu beda.
MPL itu kalau disetarakan dengan SMA itu maksudnya punya anak IPA. Kalau busana itu masuk punya anak IPS. Tentunya kalau anak punya anak SMA untuk MPL harus kalian pilih anak teknik keteknikan. Nggak mungkin kalau MPL ambilnya manajemen, akuntansi, pemasaran. Juga sebaliknya anak busana itu mempunyai itu hanya bisa ke pariwisataan, manajemen, kemudian tata busana, desain busana dan sebagainya. Ya, nggak bisa ngambil teknik gitu kan, kemudian ngambil berbasis saintek seperti itu nggak bisa untuk jalur SNMPTN, SNMPTN. Tapi kalau pas jalur SBMPTN sama jalur SBMPTN itu bisa kalian karena itu jalur tulis, kalian lintas jurusan bisa ngambil istilahnya kalian keluar dari jurusan kalian, tapi ingat kalian nanti harus ikut namanya IPC atau taburan. Kamu harus mengerjakan soalnya berbasis IPA sama soalnya berbasis IPS. Apa yang dikerjakan? Kalau IPA itu kalian nanti akan menemui soal-soal matematika berbasis IPA, kemudian ada fisika, kimia, kemudian yang dasar itu ada tetap biologi, bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Anak IPS apa? Ada ekonomi, sosiologi, geografi, matematika IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, seperti itu. Ya, itu kalau di jalur tulis nanti jalur tes kalian harus belajar. Dan ingat itu materinya memang cukup harus kalian dalami sejak dahulu seharusnya dia kalau paling terlambat sekarang sudah harus mulai. Oke, lalu anak SMK ambil kemana ya Pak kira-kira? Nah ini Pak Ota kasih contoh sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Seharusnya itu normalnya anak SMK itu masuknya ke level sekolah menengah kejuruan. Sekarang ini kalau kalian lulus di SMK itu kamu baru level 2. Level 1 itu untuk sekolah dasar, SD sama SMP. Nah, kalian berada di blok warna abu-abu, sekolah menengah kejuruan. Nah, menurut SKKN itu normalnya kalian itu harusnya ngambilnya program D1, D2, D3 atau D4. Tapi sekarang program D1, D2 rata-rata sudah tidak ada. Minimal D3 atau D4. Pak, boleh nggak ada SMK ngambil S1? Boleh, nggak ada masalah. Itulah yang sekarang terjadi cara paling dunia pendidikan di Indonesia. Jadi, sekolah menengah umum atau SMA itu bisa ngambil ke anak kalian yang D4, itu kalian juga bisa ngambil di S1. Tapi Pak Oka jelasin, resikonya apa? Kalau anak SMK, sekolah menengah kejuruan atau disiplin yang paling bagus pendidikan berbasis pengembangan kalian, kalau kamu ngambil bagian kolom sebelah kiri itu miliknya anak SMA, itu nanti akan dunianya akan terbalik. Yang biasa dulu kalian di SMK hampir 75% praktek, 25% itu teori. Nah nanti kalau kamu ngambilnya S1 di bukunya merah-merah itu, tulisannya merah, itu kebalik 75-nya pengetahuan, hampir 25-nya yang praktek. Nah itu resiko yang harus kalian jalani nanti. Jangan kaget misal nanti kok prakteknya kurang ya di S1 ya, memang karena basicnya di S1 di KKN itu pengembangan keilmuan teoritis gitu kan. Tapi kalau basicnya di 4 itu pengembangan keahlian. Berapa S1 sama di 4 apa bedanya? Sama-sama itu adalah sarjana. Tapi kalau di 4 itu namanya sarjana terapan atau STM. Berada sama-sama di level 6. Itu. Nanti kalau ngambil S2 ya S2 terapan, S3-nya S3 terapan. Dia tidak keluar jalurnya. Saya lanjutkan, ini hanya sebagai pandangan kalian ya. Jadi Pak Oto tidak memprovokasi Pak, berarti SMK harus ngambil di 4. Ya, kalau kamu mau ngambil S1 boleh, tapi Pak Oto sudah jelaskan tadi gambaran terkait dengan bedanya S1 sama di 4. Lanjut, nah lanjut ke perguruan tinggi negeri. Di perguruan tinggi negeri ini itu nanti kalian bisa masuk melalui 3 jalur.
SNMPTN, SBMPTN sama Mandiri. SNMPTN dan SBMPTN itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan yang dimana ditugaskan oleh panitia LTMPT atau lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di situ nanti LTMPT mengadakan namanya ujian SNMPTN dan SBMPTN. Dan nanti saya jelaskan lebih lanjut. Untuk mandiri itu tergantung kampusnya masing-masing. Ya. SNMPTN berdasarkan nilai rapot dan prestasi non akademik juga ada. SBMPTN berdasarkan hasil tes UTBK nanti. SNMPTN itu gratis biaya pendaftarannya. Kalau SBMPTN itu harus disubsidi berapa persen saja. Tapi bagi yang punya akun KIP kuliah, pendaftaran semua gratis, baik di SBMPTN juga. Karena nanti di akun KIP kuliah itu bisa digunakan untuk mendaftar SBMPTN, SBMPTN. Oke, sampai sini kita lanjutkan. Nah, di situ ada tulisan paling pojok bawah sebelah kanan. Di jalur SNMPTN, SBMPTN juga bisa memilih universitas Islam negeri di seluruh Indonesia. Jadi kamu nanti menentukan pilihan di SNMPTN sama SBMPTN tidak melulu di universitas negeri. Itu ada di Islam negeri juga pilih. Lanjut. Nah ini kamu harus baca di webnya LTMPT.ac.id. Di situ ada banyak informasi yang harus kalian baca di menu portal LTMPT, informasi umum, penerimaan mahasiswa baru, SNMPTN, SBMPTN, UTBK. Nah itu kalian harus baca sendiri banyak informasi, syarat-syarat yang harus kalian lakukan. Dan ingat ada jadwal-jadwalnya seperti itu. Lanjut. Nah ini contoh jalur masuk. Nah, Pak nanti akan menjelaskan jalur masuk perguruan tinggi yang ada di Semarang aja. Yang di luar Semarang kalian bisa searching videonya masing-masing. Contoh aja di sini ada jalur masuk di Universitas Negeri Islam. Nah, maaf, Universitas Negeri Semarang. Nah, di Universitas Negeri Semarang ini itu ada 3 jalur. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang. Nah, ternyata seleksi mandiri masih dipecah 2 lagi. Ada seleksi mandiri prestasi sama seleksi mandiri umum. Nah, bedanya apa Pak? Kalau SNMPTN sama SBMPTN jelas ya. Jadi itu pakai tes. Kalau SNMPTN harus berapot, SBMPTN pakai tes tulis. Di seleksi mandiri UNES itu seleksi yang pertama ada seleksi mandiri prestasi. Itu hanya diperuntukkan bagi siswa yang mempunyai prestasi non akademik di level provinsi minimal sampai level internasional. Kalau seleksi mandiri reguler yang paling bawah itu nanti menggunakan tes tulis atau ujian tulis dan keterampilan. Nah, kalau Pak bisa daftar di semuanya bisa. Tentunya kalau seleksi mandiri itu bayar, ya. Tapi tahun kemarin jadi saya bisa menjelaskan kita karena Lauta alumni jadi mungkin sedikit paham terkait dengan maksudnya. Di seleksi mandiri UNES tahun kemarin karena corona itu dibebaskan dari biaya pendaftaran, tapi yang seleksi mandiri reguler yang paling bawah itu harus membayar biaya pendaftaran. Kemudian di seleksi UNES prestasi ini nanti dimulai bulan Februari kalau sudah biasanya itu Februari sudah pendaftaran sampai April. Pak bedanya apa? Di seleksi mandiri prestasi tidak ada jalur KIP. KIP tidak ada, nggak bisa pakai di sini. Nah, tapi UKT-nya hanya ada 2 pilihan, 500 sama 1 juta, tidak sampai ke 2 juta, 10 juta sampai 50 juta seperti itu. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang jalur masuk di Universitas Diponegoro. Nah, di Diponegoro itu banyak jalurnya, makanya Ausa itu sarannya kalian harus searching sendiri, mandiri cari informasi.
Contohnya saja Pak di ini ada di webnya Undip, itu ada jalur SNMPTN, SBMPTN itu yang dari pemerintah, yang mandiri ada jalur SBUB, jalur UN, jalur IU, jalur LB3 Kemenkes dan sebagainya. Itu mandiri. Makanya kamu harus banyak sendiri cari informasi, jangan terlalu berpangku tangan menunggu informasi dari sekolah. Nah, ada lagi istilahnya sekolah vokasi di sini. Jadi kalian mungkin kan baru mengenal namanya istilah vokasi. Nah, sekolah vokasi itu adalah miliknya program universitas yang mengaku program diploma. Biasanya itu D3 D4 itu yang dirasakan di vokasi. Itu sendiri lagi jalurnya. Bisa jalur PSBB, jalur UM vokasi, jalur UM D4 kerjasama dan sebagainya itu. Nah, karena Pak yang punya sekolah vokasi, yang baru punya sekolah vokasi itu di Jawa Tengah hanya di Undip, UNS Solo, kemudian kalau itu orang belum tahu, hanya kedua itu mungkin. Kemudian kalau di Jogja UGM itu. Kemudian nanti kalian cari sendirilah. Di situ ada program vokasi di situ banyak. Nah itu sendiri lagi jalurnya beda dengan jalur SNMPTN. Pak, lalu boleh nggak ikut SNMPTN ikut jalur vokasi? Boleh, itu beda kepanitiaan. Asalkan beda kepanitiaan itu boleh ikut semuanya. Lanjut, contoh lagi yang ketiga itu di UIN Wali Songo dengan beda Semarang. Nah, di UIN Wali Songo tadi saya jelaskan dia juga bisa ikut SNMPTN, ikut SBMPTN, ikut ini pakai Siokta pakai PowerPoint punya Pak Mutur. Jalur mandiri itu ada. Semua punya jadwal sendiri. Kalian harus tahu jadwalnya sampai SMPTN sempat titik itu yang mendaftarkan. Jadi itu memang jalur nah, kalau kalian mau ikut nanti semisal tuh ditutup di sana tuh. Kamu tanya dimulai di sini ditutup di sana. Harus melalui sekolah. Lanjut, sekarang kita politeknik negeri, tinggi negeri. Nah, di politeknik itu ada 3 jalur sama SNMPTN, SBMPTN dan mandiri. SNMPTN itu gratis biaya pendaftarannya itu pakai nilai rapor. Nah, khusus di SNMPTN ini tidak bisa kalian keluar dari background pendidikan, keluar dari kompetensi kalian di SMK, karena itu sudah terotomatisasi di sistem. Contoh kemarin, siswa MPL di situ nanti langsung kamu ketika terindikasi masuk dari siswa siswa MPL, kalian hanya bisa memilih politeknik negeri di Indonesia yang punya basisnya FPL. Contoh kalau di Polines itu nanti mungkin hanya bisa ngambil D4 teknik komunikasi, kemudian D3 teknik informatika. Kemudian kalau di Jawa Tengah hanya itu aja ya. Kemudian kalau di Jawa Timur di Politeknik Elektronik Surabaya itu kamu hanya bisa ngambil D4 animasi, D4 jaringan, D4 informatika, D4 pengembangan mobile game dan sebagainya. Itu boleh berbasis FPL. Busana juga sama, kamu juga hanya bisa ngambil punya busana. Misalkan di situ program D4 manajemen pariwisata, D4 desain busana, kemudian yang berhubungan dengan kebusanaan. Ya. Itu di SBMPTN itu pakai tulis, ya. Biayanya sama, harus membayar. Tapi kemarin informasi yang kemarin alumni kalian di jalur SBMPTN ini ternyata yang seyogianya tes tulis itu ternyata tidak dijadikan tes tulis tapi pakai rapor lagi. Jadi habis saringan SBMPTN yang nggak terima, daftar SBMPTN pakai rapor dan prestasi. Itu. Kemudian di jalur mandiri juga tergantung politeknik masing-masing. Oke. Nah ini webnya untuk jalur politeknik itu ada SMPN dan SBMPN.politeknik.or.id.
Nah, tadi malam Pak Oka sudah cek webnya masih Kamisun, jadi bisa dibuka untuk SNPTN itu pada tanggal 11 Januari nanti 2021 ya. Jadi SNPTN sudah tambah itu nanti khusus di SNPTN ini itu tidak ada paralel, jadi bebas semua yang siswa yang minat boleh didaftarkan oleh sekolah. Tapi kalau SNPTN itu harus memang paralel sekolah. Kalau SNPTN, Politeknik yang minat saja yang mau boleh daftar meskipun nilainya tidak paralel sekolah. Oke. Nah, saya kasih contoh. Ini jalur masuk Politeknik Negeri Semarang. Yang skala nasional dari pusat itu SNPTN sama SBMPTN. Ini referensi tahun kemarin ya, karena tahun ini belum dirilis. Seperti itu. Nah, di jalur mandiri itu apa tuh Pak? Jalur mandiri nah, ini contohnya ada jalur hafiz Quran. Di sini ada yang hafiz Quran langsung lolos kali nanti kalau Quran minimal berapa juz itu lolos. Terus harus tambah. Selanjutnya ada jalur SPA, ada jalur SPA jalur UN, ada jalur gelombang dua itu adalah contoh jalur mandiri. Besok kita untuk live. Nah, itu. Lanjut. Contoh yang kedua, ada Politeknik Indonesia Negeri Surabaya. Sama juga ada SNPTN, SBMPTN yang resmi nasional dan mandirinya dari kampusnya ada si Mandiri PEN, kemudian ada PSDI PEN, ada PBJ PEN, ada PN kerjasama PEN. Nah itu kalian cari sendiri informasinya di webnya Politeknik Indonesia Negeri Surabaya, semuanya punya persyaratan sendiri. Jadi kalian harus searching sendiri. Oke, ini daftar Politeknik terbaik nasional tahun 2019, tahun 2020, Bapak mendapat informasinya. Jadi peringkat satu dari Politeknik Indonesia Surabaya, ini terbaik pertama, terbaik kedua di Bandung, terbaik ketiga di Malang, baru terbaik keempat di Semarang. Kemudian terbaik empat di Jakarta, 7 di Jakarta sampai terakhir 10 di Bali. Itu untuk referensinya ya. Kemudian daftar perguruan tinggi non vokasi terbaik itu 2019 itu di peringkat 1 di ITB, kemudian 2 UGM, ketiga IPB, 4 ITS, kelima UI, ke-6 baru di Semarang. Itu ada referensi silakan cari sendiri. Pak, bedanya apa sih Politeknik dengan perguruan tinggi non vokasi? Bedanya kalau Politeknik itu rata-rata dia tidak ada program S1-nya, adanya ya D3, D4, S2 terapan. Nah kalau non vokasi itu biasanya berbasis ada S1, S2, S3. Tapi kalau Pak ada nggak sih di perguruan tinggi non vokasi, tapi aku milihnya di tempat ada, nanti kamu harus cari di programnya sekolah vokasi. Contohnya tadi yang ini ada program vokasi kan itu nanti ada di tempat itu. Ya, yang ketiga, jalur masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri. Ini ada istilahnya SPAN PTI, ada istilahnya UMPTI. SPAN PTI itu berbasisnya sama kayak SNPTN sama SNPTN pakai nilai raport, yang mana nanti sekolah yang daftarkan. Tapi kalau UMPTI itu hampir sama dengan SBMPTN sama SBMPTN makanya tes kalian yang daftar sendiri di sekolah. Ini di bawah nama Kementerian Agama. Itu sih. Kemudian ini webnya untuk seleksi masuk tahun 2021 belum rilis, mungkin nanti di pertengahan Januari. Kemudian webnya standar ini juga sama belum rilis. Nanti bisa ya. Itu webnya ada sama tapi kalau berdasarkan nanti kalau misalkan belum tempatnya bisa dilihat di file yang ada di dunia. Itu terakhir adalah Politeknik Kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Nah, contoh satu Pak Oka hanya berikan satu aja, saya punya di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Nah, di situ ada 5 jalur. Itu ada PMDB itu sama kayak SNPTN pakainya jalur rapot. Kemudian ada jalur prestasi, ada portofolio, ada
mandiri digital dan sebagainya. Pokoknya kalian cari sendiri di webnya Politeknik Kesehatan Semarang. Itu ada linknya spenmaru.poltekkes.smp.ac.id. Pak, ada lagi nggak Poltekkes Kesehatan? Ada. Biasanya itu minimal setiap provinsi punya satu. Ada kalau di Jawa Timur ada dua, kalau nggak salah tiga, kalau lupa. Itu ada Politeknik Kesehatan Surabaya sama Malang. Kalau di Jawa Tengah hanya satu di Semarang kok. Di Jogja Pak Okta kurang tahu. Itu di masing khusus di Politeknik Kesehatan ini semua di jalur mandiri, artinya yang menyeleksi itu tidak ada skala nasional sejenis SNPTN, SNPN itu. Yang menyeleksi Politeknik Kesehatan masing-masing. Jadi kalian harus cari di webnya masing-masing Politeknik Kesehatan. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Nanti kita lanjut untuk masalah KIP. Tapi sebelum ke situ, silakan Pak Okta ada sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin yang belum paham, silakan untuk tanya dulu ke Bapak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, Assalamualaikum. Halo, untuk semua siswa ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut nanti sosialisasi KIP. Tidak ada ya? Oke, sebelum di jalur KIP, di sini saya jelaskan cara mendaftar di LTMPT. Nah, ini LTMPT. Jadi LTMPT ini menaungi dua seleksi jalur nasional, yaitu SNMPTN dan SBMPTN. Jadi SNMPT di LTMPT ini nanti pertama kalian harus mengakses ini, yang sekarang kalian sudah bisa mengakses ya di https ada di portal.ltmpt.ac.id itu. Nah, nanti webnya telah seperti itu. Nanti kalian harus membuat akun dulu dengan membuat akun email kalian yang aktif sama passwordnya. Nah, baru nanti masuk. Ingat ya, email dan password dilarang untuk lupa. Artinya apa? Kalau lupa bukan tanggung jawabnya sekolahan. Nggak usah tanya apa, email saya, password saya lupa, terus gimana? Kamu langsung menghubungi LTMPT. Tapi Pak Okta tidak mengharapkan kamu lupa, karena apa? Ketika lupa nanti prosesnya ribet. LTMPT ini adalah panitia skala nasional yang mana nanti akan memfasilitasi ribuan puluhan ribu seluruh siswa SMA, SMK, MA, MAK di seluruh Indonesia. Bayangin berapa puluh ribu, nanti kalau error itu nanggapi satu-satu. Nah, kalau kalian berharap langsung direspon itu nggak mungkin, biasanya beberapa hari. Makanya daripada kalian menunggu, jangan sampai email passwordnya untuk akunnya jangan sampai lupa. Ya, terus nanti klik daftar di sini. Klik. Nah, nanti kalau itu akan masuk ke sini. Ini salah satunya. Salah satu akun dari salah satu siswa. Nah, kalau sudah nanti dia akan ada 4 menu ini. Ada verbal, ada SNMPTN, ada KIP Kuliah, sama UTBK SBMPTN. Nah Pak, kok SBMPTN udah muncul? Nah,
SBMPTN itu akun, LMPT ini akun digunakan untuk 2 tes. Kalau yang sudah punya akun SNMPTN, kemudian belum rezekinya belum lolos, maka nanti tidak usah membuat akun lagi untuk UTBK, bisa dipakai untuk UTBK. Kemudian lanjut di SNMPTN nanti yang kalian harus daftar SNMPTN. Nah sebelum itu coba dicek verifikasi data sekolah di siswa sudah benar atau belum. Kalau masih salah, konfirmasi ke guru BK atau ke Pak Gubernur. Nah, sebelum daftar ke SNMPTN, bagi jalur KIP kuliah, kamu harus memastikan untuk pengisian data pendaftaran KIP kuliah. Ya, itu. Nanti kalian itu punya jalur sendiri, kamu harus punya akun dulu. Jangan sampai kamu udah daftar SNMPTN, belum punya akun KIP kuliah. Nanti kalau belum punya akun KIP kuliah, kamu sudah daftar SNMPTN, dianggap kamu mahasiswa reguler tanpa pengajuan KIP kuliah. Jadi tahap selanjutnya itu cek KIP kuliahnya. Terus habis itu diikuti KIP kalau nanti belum lolos biasanya sekarang bulan April Mei setelah SNMPTN pengumuman. Nah, Pak, KIP kuliah itu bisa digunakan untuk apa aja? KIP kuliah itu bisa digunakan 6 tes. Kesempatan 6 tes. 1 SNMPTN, 2 SBMPTN untuk masuk perguruan tinggi negeri, 3 SNMPTN, 4 SBMPTN untuk politeknik, 5 jalur mandiri 1 kali, 6 jalur mandiri swasta 1 kali. Tadi jalur mandiri negeri ya maksudnya. Terus yang kedua jalur mandiri swasta. Tapi tidak semua swasta ada KIP kuliahnya. Nanti kamu harus cek dulu swastanya mana dia punya diberikan kuota sama pemerintah enggak untuk mahasiswanya dikasih KIP kuliah itu ya. Nah nanti di KIP kuliah itu nanti setelah verifikasi data semuanya biodata, pelajaran kondisi ekonomi keluarga dan sebagainya, terakhir ada verifikasi jalur. Nah jalur SNMPTN di KIP mau ditaruh di mana? Di UDI, di UNES, UGM atau mana? Di SBMPTN ditaruh di mana? Itu ada. Nah nanti di situ ada ketika sudah verifikasi akun nanti dapat nomor KIP yang digunakan untuk jalur SNMPTN biar gratis. Maaf, SNMPTN semuanya gratis, maksudnya dia dapat link bahwa kamu peserta SNMPTN golongan KIP kuliah. Pak, bedanya apa sih reguler sama KIP kuliah? Kalau reguler, nanti setelah SNMPTN lolos, kamu langsung keterima, daftar ulang, bayar UKT, selesai, menjadi status mahasiswa. Tapi kalau KIP kuliah setelah lolos SNMPTN, itu masih ada satu proses seleksi, yaitu seleksi KIP kuliah. Nah, kalau KIP-nya lolos, kalau otomatis kamu punya kartu PIP, program bisa pintar, PKH dan sejenisnya itu yang bisa di grup, ya, insya Allah kamu pasti lolos itu jika upahnya banyak. Nah, tapi kalau belum punya nanti tergantung kebijakan kampus masing-masing meranking berdasarkan apa? Berdasarkan instan atau surat keterangan dari kelurahan boleh kamu. Nah itu kalau lolos nanti kamu masuk golongan mahasiswa penerima KIP kuliah. Bapak kalau nggak lolos gimana status kalian? Status kalian masih calon mahasiswa yang lolos. Nah, mau nggak dilempar ke reguler? Kalau mau, berarti kamu masuknya reguler bayar. Nah, baru jadi mahasiswa. Kalau nggak mau, ya berarti kalau usah bayar terus gugur nanti. Nah, di situ nanti kalian akan mengikutkan verifikasi mandiri siswa. Ingat loh ya, ini yang verifikasi kalian. Salah sedikit pun sekolah nggak tanggung jawab. Artinya waktu itu yang verifikasi kalian. Jadi benar-benar tolong harus sesuai. Jangan sampai sembrono salah input karena hubungannya dengan panitianya dan kantornya nggak ada di Semarang, kantornya ada di Jakarta. Ya, kalau kalian salah tidak begini susah nanti. Nah itu lanjut. Terus nanti lanjut ini mengupload foto yang sudah Pak kemarin share tentunya ya. Fotonya usahakan pakai kalian kan mahasiswa ya, pakainya seragam sekolah lebih formal itu kan. Kemudian backgroundnya biasanya rata-rata biru di situ. Nanti kalau di situ ada ketentuan. Nah, polos berwarna apa saja boleh.
Itu terus diunggah, baru nanti dapat akun. Nah ini kalau ini akunnya sekolah, nanti kalian akan sekolah harus mengisikan data nama. Nah ini salah satu contoh. Ada beberapa ini 12 belum terverifikasi. Jadi ada Adrian sudah ada Adrian, Julita, Yulana, Syifa, Cinta, Eka, Yasmin, Montia ini aktif. Status aktifan sudah aktif, status akunnya masih belum terverifikasi. Nah, nanti mungkin bisa diverifikasi seperti itu. Ya, kalau nggak diverifikasi ya nggak punya akun nggak bisa daftar. Contoh ini salah satu siswa hari ini punyanya Pak Mudor, jadi dia kalau di sana di situ maksudnya dia dan nanti harus dicek tidak aktif. Dan itu mungkin untuk LPMPT. Kemudian untuk KIP kuliah saya share. Nah ini KIP kuliah. Ya, KIP kuliah itu endingnya sebenarnya itu diperuntukkan bagi keluarga yang tidak mampu. Nah, bedanya KIP yang biasa Pak, kalau KIP biasa sampai SMA. Nah kalau KIP kuliah itu ya sampai untuk kuliah. Nah ini Pak Otas bilang aja yang nanti saya kasih poin-poin. Nah ini, jadi tujuan KIP kuliah itu supaya keluarga-keluarga tidak mampu itu bisa anaknya bisa ikut kuliah. Nah, gratis nanti semua biaya kuliah gratis dan mendapatkan subsidi sebesar 700.000 per bulan untuk biaya hidup dan keperluan kuliah. Nah itu ya, tujuannya apa pemerintah memberikan ini supaya keluarga-keluarga yang kurang mampu di bawah ekonomi rata-rata itu anaknya bisa kuliah, bisa sukses dan mengangkat perekonomian keluarganya. Ini melalui buku ini, oke, nanti siapa yang bisa menggunakan KIP kuliah, yaitu siswa kalian, angkatan kalian yang baru lulus 2021 dan 2 tahun sebelumnya, berarti angkatan 2020 sama 2019. Oke, itu persyaratan KIP kuliah apa? Nah, ini keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan apa? Punya kartu Indonesia Pintar atau berasal dari keluarga mendapatkan program keluarga harapan PKH atau keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera KKS serta mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Itu masuk kita. Pak nggak punya kartu Indonesia Pintar, nggak punya kartu keluarga sejahtera. Nah makanya saya Pak Otak tak suruh ngecek masuk program keluarga harapan enggak. Gimana Pak cara ngeceknya? Kemarin di basis data terpadu BPJS itu yang miliknya Kementerian Sosial. Nah, kemarin ada yang sudah punya, ya itu berarti dia sudah masuk di situ. Nah, nanti dibuktikan apa program keluarga harapan ini? Dibuktikan surat keterangan dari kelurahan. Itu nanti ada menyatukan bahwa kamu termasuk dari program keluarga harapan dengan nomor identitas ya siap. Pak nggak punya KIP, lalu gimana? Paling belum mempunyai KKS, maka dapat mendaftarkan untuk mendapatkan KIP asalkan tadi mendapat orang tua kalian dua-duanya itu penghasilannya per bulan itu maksimal 4 juta itu total, ya itu. Kemudian gabungan antara orang tua kalau masing-masing itu di bawah 750 itu sudah dimakan. Pak, bagaimana surat keterangannya itu? Kalau pegawai itu bisa dibuktikan dengan slip gaji orang tua kalian. Yang kerjanya mungkin PNS, pegawai swasta itu ada slip gajinya. Pak, kalau wirausaha, kalau ada yang tani, terus nelayan atau wirausaha jualan apa sebagainya itu dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan, ya melalui RT RW. Kalau RT RW itu kalian tulis sendiri, lebih baik kalian ketikkan surat pernyataan bahwa saya orang tua nama ini, tanggal lahir ini, NIK ini dengan
ini menyatakan bahwa saya berpenghasilan ini, terus nanti mengetahui RT, RW di stempel sampai kelurahan. Pak, formatnya gimana untuk surat itu penghasilannya kalau nggak punya yang ya nanti silakan menghubungi Pak Okta, biar Pak Okta kasih contoh format surat pernyataannya. Dan nanti kalian berubah nama dan minta ke RT RW sampai kelurahan. Di keunggulan kartu pintar kuliah, nanti kalian akan biaya hidup gratis 700.000 subsidi, kemudian biaya kuliah dibebaskan dan biaya seleksi kuliah juga dibebaskan 700.000 per bulan. Nah ini, ini terjaga di GTKS, makanya yang tadi kemarin kalian harus pauta pauta OYAI supaya ngecek GTKS-nya kira-kira sudah masuk belum. Nah, kalau belum nanti silakan gimana cara diuruskan buat masuk gitu ya. Nah, makanya nanti kalau bingung ke kelurahan nggak tahu tunjukin ini materinya ini, tapi biar kelurahan jadi Pak saya itu ingin daftar satu pintar kuliah lah, harusnya itu keluarga saya itu harus masuk di GTKS. Seharusnya sih normalnya itu yang ajukan dari RT RW bukan kalian sendiri. Tapi kalau menunjukkan RW kayaknya nanti terlalu lama dan mungkin ya kalian tidak terdaftar. Ya, kemudian jangka waktu kuliah tentunya kalau KIP itu hanya sarjana 8 semester itu nanti kalau kalian lebih dari itu kalian beasiswanya dicabut. Misalkan lebih dari 8 semester atau 4 tahun kalian harus biaya sendiri. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang membicarakan kalau semisal lebih pendidikan lebih lama itu bisa dicabut beasiswanya atau mengembalikan seluruh beasiswanya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ini. RT kuliah bisa didaftarkan jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, SMPN, UMPN atau SBMPN kalau sekarang namanya, dan jalur mandiri. Mandirinya cuma dua, mandiri perguruan tinggi 1 kali, mandiri perguruan swasta 1 kali. Itu. Oke, mungkin itu. Kemudian ini cara daftar KIP-nya. Nanti kalian harus masuk ke portal KIP kuliah.kemendikbud.go.id. Terus nanti misi semua dilengkapi, jangan sampai salah, baru punya akun KIP dan nanti punya akun nomor pendaftaran KIP. Oke, silakan. Itu mungkin terakhir materi yang Pak Ota sampaikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ayo tanya, rasa sini daripada itu jadi fakta. Oke, sampai saat ini mungkin ada yang sudah verifikasi akun LTMPT. Halo, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, oh ya, tambahan ya, di jalur yang berbasis nilai raport yang didaftarkan oleh sekolah, ketika kalian keterima nanti wajib untuk registrasi. Ya, kalau kalian mengundurkan diri nanti efeknya pada adik kelas kalian. Akhirnya 3 tahun generasi ke depan adik kalian tidak bisa mendaftar pada kampus yang kalian tinggalkan. Seperti itu. Jadi mau nggak mau kalau sudah lulus SNMPTN atau SNMPTN dan SPAN PTQ yang berbasis sekolah-sekolah yang mendaftarkan luar sekolah tanpa nilai rapot itu kalau terima harus kalian harus saya lanjutkan jangan sampai mengikutkan diri. Jelas? Oke, ada yang mau ditanyakan?
Kalau tadi Pak Okta menyampaikan terlalu cepat, materinya sudah saya share toh, sudah tulis di grup WA, silahkan bisa dibaca sendiri. Kalau bingung nanti tanya di grup jangan jadi. Ini ada bis. Dari itu aja. Gak ada yang pertanyaan? Ya, gimana? Kalau saran Pak Okta tuh, biar memperkuat data aja. Kan pengurusan di TKS kayaknya tidak mungkin 1 bulan 2 bulan selesai. Itu lebih dari 3 bulan kalau misalnya. Lalu membuat surat itu. Ya sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Okta lanjutkan ini ya gimana? Maksudnya isi apa itu? Alamat yang mana? Alamat apa? Yang mana? Itu alamat kakak. Jika kamu masih di desa, kamu ada di Semarang. Oh, berarti nanti soalnya nanti itu kan menyebutnya berdasarkan kakak. Kamu masih itu ikut kakak di kita itu. Oh iya. Oh iya, berarti ikut itu. Atau mungkin nanti di situ, kalau nggak tahu di sistemnya LKPT itu alamat domisili atau alamat dari kakaknya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, Pak lanjutkan. Pak, berarti saya bisa daftar apa aja? Daftarnya itu bisa 3 atau 4 jalur yang Pak Okta tadi sebutkan yang di atas ya. Kalau yang biasanya satu periode itu ada jalur SMPTN, SMPN, PTKIN. Itu satu periode. Biasanya itu di periode Januari, Februari, Maret, pengumuman April. Yang ketiga jalur itu menggunakan nilai rapot sama aplikasi non-akademik. Dan kalau tidak lolos, ada periode kedua pakai ujian tulis. Ada SBMPTN, SBMPN, kemudian ada UM RTI. Nah, itu pakai tulis. Nah, itu bisa ikut semuanya juga. Jadi dari situ kalian bisa menulis, bisa ikut semuanya. Nanti kalau rezeki kalian bisa lebih dari 35 tidak lebih. Kalau yang terima salah satu ya udah itu yang harus di. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ini hasil pemeringkatan jurusan busana dulu. Jadi peringkat 1, kuotanya peringkat 1 sampai 19 ya, 40% terbaik. Total jurusan busana itu sisanya ada 47. Nah, yang bisa ikut SMPTN itu adalah peringkat 1 sampai 19. Lupa. Ini ya, ada 1 sampai 19. Nah, Pak, kalau semisal saya nggak masuk ke 19 gimana? Buat aja akun SMPTN, pokoknya yang penting buat akun. Kita nanti bisa ikut SMPTN, alhamdulillah. Kalau nggak bisa kan itu juga berguna untuk ikut SBMPTN.
kasus yang ada kemarin itu dia mikirnya nanti nunggu SBMPTN verifikasinya. Ternyata verifikasi akun KTMPT itu dibatasi Januari sampai Februari. Nah kalau tidak verifikasi akun itu ya otomatis tidak bisa ikut SBMPTN juga. Begitu. Nah Pak, ini masalah rankingan. Nah, 1 sampai 19 boleh ikut. Tapi di peringkat 1 misalkan ini peringkat ini Septiani tidak minat untuk masuk perguruan tinggi karena ini wirausaha. Dan nanti akan digantikan temannya, berarti Reni yang peringkat 2 ke atas, nanti peringkat 20 masuk peringkat 19, siapa mau enggak, kalau enggak mau naik sampai nanti mungkin ada yang tarik. Jadi kalau semisal 19 ini siswanya ikut semua, otomatis tidak ada harapan yang tidak bisa masuk di 40% terbalik. Tapi dari 19 anak ini ada yang memberikan diri tidak mau tidak ikut SNMPTN digantikan oleh anak di bawah. Itu. Di bawahnya siapa? Di bawahnya ya tadi yang peringkat oleh 20. Peringkat 20. Nanti mulai peringkat 20 ini ke bawah, nanti anaknya bisa ini nanti kalau bingung peringkat 20 siapa tanya paling aja nanti dia bisa itu ya. Kemudian ke RPR. Nah, di RPR ini yang bisa ikut adalah 22 siswa dari total 40% siswa RPR. Kasusnya sama ketika nanti ada salah satu siswa ini yang tidak ikut, maka akan digantikan peringkat 23 ke bawah. Misalkan di sini ada satu anak tidak menggunakan, jadi nanti akan diganti oleh siswa di belakangnya. Makanya silakan kalian menghubungi wali kelas masing-masing, meskipun tidak masuk 40 terbaik, nanti dengan wali kelas itu kalian ingin ikut SNMPTN, apakah bisa untuk menggantikan siswa saya, teman saya mungkin apakah ada yang tidak ikut SNMPTN yang 40 terbaik itu, nanti dia didata oleh wali kelas. Oke. Itu ada yang mau ditanyakan seputar SNMPTN. Oke, kalau nggak ada, kalau yang terakhir ini pengalaman dari kelas kalian. Oke, jadi hampir semua kelas kalian yang lolos di SNMPTN dan SNPM, kemudian itu yang berbasis nilai itu hampir semuanya adalah nilai yang memang bagus. Sebagai Pak Otang menunjukkan, tapi memang orang ini dan memiliki prestasi non akademik dengan diberikan kejuaraan di tingkat provinsi nasional. Bapak, gimana Pak kalau saya tidak punya prestasi non akademik? Bisa, kemarin ada satu alumni yang baru lulus 2020 itu lolos SNMPTN, dia tidak punya prestasi non akademik. Tapi memang program studi yang dipilih memang masih grade-nya tidak terlalu tinggi. Jadi mungkin karena memang peminatnya juga passing grade-nya tidak tinggi nilainya, jadi hanya dominasi di seleksi kriteria lapor. Jadi nanti kalian bagi yang punya prestasi itu diumumkan sebagai nilai tambahan atau poin tambahannya. Kalau tidak berganti sistemnya, itu kalau jalur SNMPTN adalah hanya bisa menentukan 3 prestasi terbaik yang dimiliki.
meskipun dia punya ada 10, 20 sampai 50% terbaik selama SMK, itu yang dibutuhkan hanya 3 prestasi terbaik. Ya kalau ada di tingkat internasional ya berarti internasionalnya diatur. Kalau tidak ada juga perjalanannya nasional. Kalau nasional tidak ada berarti di provinsi. Pak, kalau nggak punya provinsi, punyanya kota, upload aja nggak apa-apa. Siapa tahu buat pertimbangan. Nah, selanjutnya untuk SMPN Politeknik itu 5 prestasi non akademik terbaik. Kalau tidak berarti ya sebenarnya. Tahun kemarin 5. Kalau misal punya 5 di tingkat nasional, ya ambil yang nasional. Kalau nggak punya, ya nasionalnya berapa, provinsinya berapa, pokoknya 5 terbaik. Ya SMPN. Pak, kalau nggak punya gimana? Ya nggak usah diisi. Tapi kalau Pak, saya pernah ikut, tapi tidak juara, gitu kan. Nah, kalau di SMPN, kalau tidak salah itu juga ada status sebagai peserta lomba. Yaitu diberikan nggak apa-apa sebagai bentuk keaktifan kalian selama di SMK. Kalau pernah ikut lomba tapi tidak juara nggak apa-apa. Itu ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum saya tutup untuk sosialisasinya. Reportnya siapa tadi? Enggak, tadi reportnya siapa? Pak Mudur, Pak. Oh, enggak. Pak Mudur. Gimana anak dengan ditanyakan apa tidak? Jelas ya? Oke, kalau jelas, soalnya pesannya seperti ini. Kalian sudah kelas 3, kalau mau kuliah itu harus mencatat di buku dan pegang tembok terus. Kalau kalian jalur masuknya, tanggalnya kapan harus daftar, harus tesnya kapan ditulis. Ya karena ini yang butuh kalian di masa depan kalian. Jangan sampai kalian tidak tahu info kemudian sudah terakhir daftar dan kalian harus rajin membuka situs web perguruan tinggi yang kalian lakukan. Cari info pendaftaran, bagaimana cara masuknya, syaratnya seperti apa. Tahukah yang belum membantu ternyata kok di situ ada seputar ini dari kelas. Ya tadi diuruskan kelas juga kan. Kalau kalian meminta, ya itu. Kemudian ditulis bulan Januari itu ada pendaftaran yang saja. Februari nanti harus pakai yang sebenarnya. Maret apa? April apa saja. Jadi ini memang harus kalian lakukan sendiri. Jangan sampai kalian menunggu informasi dari guru, dari teman kalian dan sebagainya. Itu. Oke, cukup itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, apa ditanyakan? Ya, sebutkan nama dan angka kelas. Ya, bagaimana tentang yang ikhlas apa? Tidak niat. Kalau itu kembali ke kebijakan kampus masing-masing. Kalau autor sudah tidak tahu kebijakan masing-masing kampus seperti apa. Gitu. Ya kalau lintasnya, kalau mau lintasnya, kalau busana ke psikologi, sepertinya masih bisa sih menurut autor karena psikologi itu nilainya mempunyai anak IPS.
dan kalau SMK itu pariwisata memang itu program guru ITS. Ada lagi pertanyaan? Oke ya, itu kemudian tolong dalam memilih program studi selain itu berdasarkan minat kalian, ya, tapi dilihat juga terkait dengan ketatan persaingan dalam program tersebut. Harapannya Pak Uta inginnya kalian lolos di jalur SNBTN atau SNMPTN atau SEPAN PTI. Karena apa? Kalau kalian jalurnya itu SBMPTN, SBMPN, UMPTI itu kok kalau bagian SMK memang harus sangat berat sekali karena materinya memang materi-materi SMA. Dan mau nggak mau ya kalian harus belajar. Lebih baik intermediate jika kalian bisa masuk di jalur prestasi menggunakan nilai rapor dan nilai akademik yang kalian Oke, itu ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, cukup terima kasih untuk kegiatan sosialisasi saya cukupkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Yang ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.